Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Pagi ini kita dibangunkan dengan penuh sukacita dan syukur. Mari dalam keadaan sukacita dan syukur itu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini. Kami sungguh bersukacita dalam menyambut pagi harimu. Kalau di dalam syukur dan sukacita itu, kami ingin mendengar sapaan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya firman itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman itu. Demi Kristus sang firman yang hidup, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini Bapak Ibu terambil dari Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Jangan munafik. Salah satu bahaya terbesar dalam relasi antar manusia adalah kemunafikan, Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya isi hati dari manusia per manusia. Orang-orang yang isi hatinya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dari raut mukanya. Orang-orang seperti inilah yang biasanya kita sebut sebagai orang-orang munafik, yang kehidupannya sering menggunakan topeng dalam kehari. Tampak ramah, padahal hatinya penuh kebencian. Seperti rajin beribadah, tapi hanya untuk pencitraan saja. Kisah kita diawali dengan tampilnya Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang Israel untuk bertobat. Banyak yang kemudian menerima panggilan tobat ini dan memang minta dibaptis oleh Yohanes, termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Namun bukannya senang, Yohanes Pembaptis justru menegur mereka. Yohanes mengumpamakan orang-orang Farisi dan Saduki ini seperti ular beludak dalam pembacaan kita hari ini. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang Farisi misalnya, sehari-harinya mereka itu menentang pemerintahan Romawi yang menjajah Israel. Namun demi mendapatkan keuntungan, mereka tak segan untuk kong kali kong dengan pemerintahan Romawi. Seperti yang terjadi dalam kisah penyaliban Kristus. Sedangkan orang-orang Saduki, memang sedari awal mereka memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Dengan demikian mereka dapat mempertahankan kedudukan kekuasaan mereka di bait Allah. Bagi orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki, semua jalan akan ditempuh demi mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya Yohanes mengatakan kepada mereka, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Bila kita belum membenci kejahatan dan belum mencintai kebaikan, maka kita perlu anugerah Tuhan. Dan kita perlu berseru kepada Allah agar Dia memberikan kita hati yang baru. Bila kita sudah memiliki hati yang baru, kita akan menjadi anak-anak Tuhan dengan tidak memakai topeng, dengan menampilkan yang benar, bahwa yang keluar dari raut muka kita, dari penampilan kita sesuai dengan isi hati kita. Biarlah kita terus berjuang untuk terus mengalami perubahan. Transformasi nyata untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita memiliki pembaharuan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita tidak terjebak menjadi manusia-manusia munafik yang hanya mementingkan keuntungan sendiri, yang berkompromi dengan dunia untuk mengamankan dirinya sendiri. Tetapi hendaknya kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa memegang firman Allah dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Sekalipun sekitar kita menghimpit dan menekan kita, bahkan memusuhi kita. Tetapi jangan tampilkan yang berbeda dengan iman percaya kita.
Perlunya kita memiliki pembaharuan hati dan pikiran. Sehingga yang keluar dari kita yang sesuai dengan iman percaya kita. Selamat beriman. Selamat mempertahankan pembaharuan hati. Selamat mengeluarkan yang sesuai dengan iman percaya dan isi hati seorang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di mana kami diperingatkan kembali, kami diajarkan kembali untuk tidak menjadi manusia-manusia munafik yang bisa berkompromi dengan dunia ini Tuhan. Hanya untuk mengamankan diri kami sendiri atau hanya mendapatkan keuntungan bagi diri kami sendiri. Tapi biarkanlah dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa memegang teguh firman Allah. Kami tahu Tuhan tidak semua orang menyukai hal itu. Tapi dengan perantaraan kasih Allah, Tuhan pasti memampukan dan menguatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu, biarkanlah kami melalui hari ini dengan terang firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami siap menjalani hari kami. Amin.